semuanya, selamat datang dalam video kelompok 1. Semoga hari ini hari yang menyenangkan dan kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Nah, dalam video ini kami akan membahas materi mengenai kebank sentralan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Kadek Dwi Pramesti dengan NIM 18075311185. Di sebelah kiri saya ada Imadera Imariana Putra dengan NIM 18075311071. Sedangkan di sebelah kanan saya ada Naufal Haida Rohmat dengan NIM 18075311068. Materi kebank sentralan ini memiliki 3 subbahasan. Yang pertama, membahas mengenai teoritis bank sentral. Yang kedua, membahas mengenai struktur dan organisasi bank sentral. Yang ketiga, membahas bank sentral dan lembaga keuangan internasional. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Suatu bank sentral pada dasarnya memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, fungsi makroekonomi, yaitu ketika bank sentral melakukan upaya untuk mengontrol inflasi dan kestabilan harga. Dan yang kedua yaitu fungsi mikroekonomi, yaitu ketika bank sentral bertindak sebagai the lender of the last resort. Dengan demikian, pada prinsipnya bank sentral memiliki pengaruh kepada makroekonomi dan pengaruh kepada mikroekonomi. Yang pertama yaitu pengaruh makroekonomi. Sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga, bank sentral memiliki kewajiban untuk menjaga tingkat inflasi pada level yang dipandang baik untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh bank sentral salah satunya dengan mempengaruhi tingkat likuiditas perekonomian melalui kebijakan moneter. Baik, selanjutnya itu pengaruh kepada mikroekonomi. Salah satu tujuan awal dari pendirian bank sentral adalah untuk menjadi satu-satunya lembaga sumber pemberi pinjaman terakhir yang dapat diandalkan oleh lembaga keuangan dan menjadi pengawas perbankan. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan bank-bank lainnya, maka dari itu bank sentral tidak diberikan peran sebagai bank komersial. Apabila bank komersial tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, maka bank komersial dapat mengajukan pinjaman kepada bank sentral untuk menjaga kestabilan moneter dan memelihara likuiditas dalam sistem perbankan dan sistem keuangan. Maka bank sentral kemudian mewajibkan bank komersial untuk menyimpan sejumlah dana di bank sentral atau lebih dikenal sebagai giro wajib minimum. Sebagai lembaga yang mendapat otoritas di bidang tertentu, pendekatan pelaksanaan tugas bank sentral dapat diklasifikasikan sebagai tugas dengan pendekatan yang bersifat makroprudensial dan pendekatan yang bersifat mikroprudensial. Yang pertama yaitu pendekatan kehati-hatian makro atau pendekatan makroprudensial. Pendekatan makroprudensial merupakan tugas bank sentral untuk melakukan penilaian dan melakukan upaya yang dilakukan dalam menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam melakukan fungsi menjaga stabilitas sistem keuangan, bank sentral melakukan pengawasan atas kondisi stabilitas sistem keuangan dan melakukan fungsi the lender of the last resort, yaitu bank sentral sebagai sumber pinjaman bagi lembaga keuangan yang mengalami kesulitan likuiditas dan mengeluarkan peraturan kehati-hatian terhadap bank sentral serta lembaga keuangan yang diawasinya. Yang kedua itu pendekatan kehati-hatian mikro. Pendekatan kehati-hatian mikro merupakan tugas bank sentral untuk melakukan pengawasan dan
mengeluarkan ketentuan serta aturan operasional bagi lembaga keuangan yang ada di suatu negara. Bank sentral dapat berwenang untuk melakukan pemeriksaan baik secara langsung terhadap lembaga keuangan yang ada di suatu negara. Apabila pengawasan bank atau lembaga keuangan tidak dilaksanakan oleh bank, maka tugasnya dilaksanakan oleh lembaga yang terpisah dari bank sentral. Menurut lembaga tersebut merupakan lembaga tunggal seperti lembaga pengawas jasa keuangan dan badan pengawasan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menjadi bagian dari pemerintah Republik Indonesia tidak lagi berfungsi ganda sebagai bank komersial. Walaupun tetap berperan sebagai agen pembangunan, kasir pemerintah, dan banker bank. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, merupakan era baru bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen, yang mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Struktur organisasi Bank Indonesia terus-menerus mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan dinamika volume tugas dan peran Bank Indonesia dalam konstelasi perekonomian nasional dan internasional. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang deputi gubernur senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 deputi gubernur, serta dibantu oleh asisten gubernur. Masa jabatan gubernur dan deputi gubernur yaitu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Sebagai Dewan Gubernur harus memenuhi syarat-syarat, yaitu pertama, merupakan warga negara Indonesia, yang kedua, memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi, yang ketiga, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Gubernur, deputi gubernur senior, deputi gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon deputi gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur atau berhalangan tetap. Sektor-sektor struktur organisasi Bank Indonesia terdiri dari 5 sektor. Yang pertama, sektor moneter. Yang kedua, sektor stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Yang keempat, sektor manajemen intern. Yang kelima, jaringan kantor. Sektor moneter terdiri dari Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Departemen Statistik, Departemen Internasional, Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Departemen Riset Kebank Sentralan, Departemen Pengelolaan Moneter,
Departemen Pengelolaan Devisa, Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. Sektor Stabilitas Sistem Keuangan terdiri dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Departemen Kebijakan Makroprudensial, Departemen Surveillance Sistem Keuangan, Departemen Pengembangan UMKM. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah terdiri dari Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Departemen Pengelolaan Uang, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah. Sektor Manajemen Intern terdiri dari Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Departemen Manajemen Risiko, Departemen Hukum, Pusat Program Transformasi Bank Indonesia, Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Keuangan, Departemen Audit Intern, Bank Indonesia Institute, Departemen Komunikasi, Departemen Pengadaan Strategis, Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas. Jaringan kantor terdiri dari jumlah kantor Bank Indonesia yang terdiri dari Departemen Regional yang merupakan kantor pusat, Departemen Regional 1 Sumatera, Departemen Regional 2 Jawa, Departemen Regional 3 Kalimantan, Departemen Regional 4 Sulampua Bali Nusra, 31 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, 12 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota atau Kabupaten. Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri terdiri dari Perwakilan New York, Perwakilan London, Perwakilan Tokyo, dan Perwakilan Singapura. Organisasi Bank Indonesia. Keanggotaan Bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum internasional atas nama Bank Indonesia sendiri antara lain: yang pertama, the Southeast Asian Central Bank Research and Training Center; yang kedua, the Southeast Asian, New Zealand and Australia Forum of Banking Supervision; yang ketiga, the Executive Meeting of East Asian and Pacific Central Bank; yang keempat, Asian Central Bank Forum; yang kelima, Bank for International Settlement. Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia antara lain: yang pertama, Association of Southeast Asian Nations; yang kedua, ASEAN Plus 3, yaitu China, Jepang, dan Korea; yang ketiga, ASEAN Pacific Economic Cooperation; yang keempat, Manila Framework Group; yang kelima, ASEAN Europe Meeting; yang keenam, Islamic Development Bank; yang ketujuh, International Monetary Fund; yang kedelapan, World Bank, termasuk keanggotaan di International Bank of Reconstruction and Development, International Development Association and International Finance Corporation, serta Multilateral Investment Guarantee Agency. Yang kesembilan, World Trade Organization. Yang ke-10, Intergovernmental Group of 20. Yang ke-11, Intergovernmental Group of 15 sebagai observer. Yang ke-12, Intergovernmental Group of 24 sebagai self-observer. Ke-10, Intergovernmental Group of 20. 11, Intergovernmental Group of 15 sebagai observer. Yang ke-12, Intergovernmental Group of 24 sebagai observer.
Apakah teman-teman tahu apa itu lembaga keuangan internasional? Kalau tidak tahu, lembaga keuangan internasional itu merupakan sebuah lembaga keuangan yang dibentuk oleh beberapa negara dan lembaga itu patuh terhadap hukum internasional dengan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah keuangan yang bersifat internasional. Tujuan dari pembentukan lembaga keuangan internasional ini yaitu yang pertama dapat membantu setiap negara anggotanya dalam mengkoordinasikan bagaimana kebijakan yang akan diterapkan di sebuah negara dan juga rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh sebuah negara. Dan juga memberikan bantuan teknis dalam menyiapkan, mendanai, dan melaksanakan berbagai program pembangunan termasuk dalam perencanaan ulasan dari program. Setelah teman-teman mengetahui apa sih itu lembaga keuangan internasional, serta tujuannya, teman-teman pasti berpikir, apa aja sih yang termasuk dalam lembaga keuangan internasional? Nah, bentuk-bentuk dari lembaga keuangan internasional ini ada 4, yaitu yang pertama ada Bank Dunia, yang kedua ada IMF atau International Monetary Fund, IDB atau Islamic Development Bank, dan juga ADB atau Asian Development Bank. Yang pertama ada Bank Dunia atau World Bank, merupakan sebuah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal kepada negara-negara yang masih dalam kategori berkembang. Seperti teman-teman ketahui, kalau misalnya negara tersebut masih dalam kategori berkembang, tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh negara tersebut masihlah sangat tinggi. Oleh karena itu, Bank Dunia memberikan pinjaman kepada negara tersebut untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan dari negara tersebut. Karena memberikan pinjaman tentunya harus ada modal. Nah, modal dari Bank Dunia ini berasal dari kontribusi pemerintahan di setiap negara-negara asing dan juga ada dari pihak swasta. Nah, susunannya pun berdasarkan dari tingkat kemampuan dan kekuatan ekonomi dari setiap negara tersebut. Bank Dunia juga memiliki 2 keanggotaan lainnya, yaitu yang pertama ada IFC atau International Finance Corporation. Tugasnya memberikan bantuan pembiayaan investasi bagi negara berkembang, dan juga yang kedua ada IDA atau International Development Association yang bertugas memberikan kredit lunak dan mitra pembangunan untuk setiap negara miskin. IDA juga mensponsori kegiatan dari ICSID atau International for the Settlement Investment Development. Dengan masuknya kedua kelembagaan tersebut ditambah dengan Bank Dunia, membuat terbentuklah yang namanya Grup Bank Dunia. Yang kedua ada IMF atau International Monetary Fund, merupakan sebuah lembaga sister agensi dari Bank Dunia yang bertanggung jawab dalam sistem finansial internasional. IMF memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai pemantau, yang kedua sebagai peminjam, dan yang ketiga membantu negara-negara anggota dalam memberikan saran terkait bagaimana sih membuat ekonomi yang kuat. Pembentukan IMF itu sendiri berdasarkan dari tujuan yang tercantum dalam Article of Agreement. Yang ketiga ada IDB atau Islamic Development Bank, merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan oleh OKI atau Organisasi Konferensi Islam dengan tujuan memberikan pinjaman yang akan digunakan untuk proyek pembangunan ekonomi dan sosial dari komunitas Islam, baik itu dari negara anggota ataupun bukan dari negara anggota yang sejalan dengan syariat Islam. ADB atau Asian Development Bank merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, penyokongan investasi, dan pemberian kerjasama teknis antar sesama anggotanya. ADB juga memiliki anggota yang bukan dari negara Asia yang membantu dalam pemodalan ADB. Terdapat 4 tujuan dari ADB, yaitu yang pertama adalah memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal, yang kedua memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan, yang ketiga mempromosikan investasi, dan yang keempat membantu tanggapan terhadap permintaan tenaga teknik dari negara anggota dalam rangka koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan. Oke, sekian dari kelompok 1. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman. Terima kasih.